Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas salah satu saham turnaround yang mana kinerjanya mencetak laba tertinggi di tahun 2023 ini dan PBV-nya masih 0,4 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham IMAS dan ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja harga sahamnya. Kinerja saham di tahun 2023 lebih baik dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tentunya kamu sudah tahu dengan melihat grafik yang ada pada tampilan berikut ini, di mana kinerja saham di tahun 2023 harganya naik signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Terkait belanja modal, perusahaan ini juga memiliki belanja modal yang mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Tapi apakah hal ini akan berpengaruh kepada biaya mereka yang semakin besar? Kita lihat saja di laporan keuangannya. Nah, ini yang menarik. Perusahaan ini atau saham IMAS ditunjuk sebagai produsen mobil Mercy. Tentunya hal ini bisa menjadi salah satu sentimen positif bagi perusahaan. Tapi kita lihat lagi seberapa besar pengaruh Tapi kita harus lihat lagi seberapa besar pengaruh penjualan mobil mewah ini terhadap kinerja perusahaan. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa rencana kerja perusahaan di tahun 2023. Yang pertama, melakukan pengembangan jaringan pemasaran baru dan mengoptimalkan jaringan pemasaran yang sudah ada. Yang kedua, melakukan upaya intensif agar perusahaan dapat beroperasi dengan biaya yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang tentunya adalah karyawan. Yang keempat, memproduksi produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, melakukan inovasi yang selektif. Nah, dari 5 rencana kerja yang dimiliki oleh perusahaan ini, jika disimpulkan perusahaan ini memiliki rencana untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengoptimalkan pendapatan yang bertumbuh dan mengefisiensikan biaya. Kita lihat saja kinerjanya di tahun 2023 ini seperti apa. Secara sekilas, cash flow perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik karena mampu mendanai akuisisi pabrik Mercy dengan cash flow mereka sendiri. Setidaknya itu merupakan jawaban dari manajemen saat dilakukannya public expose. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata penjualan terbesar IMAS masih berasal dari penjualan Hino dan Volvo Truck. Artinya, kontributor penjualan mobil mewah belum signifikan jika dibandingkan penjualan truk. Dan penjualan truk ini merupakan hal terbesar yang berkontribusi terhadap total penjualan perusahaan. Sayangnya, saldo kas perusahaan juga bisa dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan total hutangnya. Teman-teman bisa melihat di sini saldo kas perusahaan 3,3, tapi mereka memiliki liabilitas 44,5 dan tentunya hal itu sangat kecil. Jika dibandingkan dengan ekuitas perusahaan hanya berjumlah 12,1, yang berarti hutangnya jauh lebih besar dibandingkan ekuitasnya dengan rasio DER 367%. Dengan kata lain, hutangnya 3 kali lipat lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Untuk kinerja laba ruginya, kinerja IMAS memuaskan hingga Q2 tahun 2023. Teman-teman bisa lihat dari berbagai aspek. Pendapatan neto perusahaan mengalami peningkatan dari 11,7 menjadi 14,2. Untuk beban pokoknya masih bisa dikendalikan sehingga laba kotor mereka masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Laba sebelum pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk komposisi pendapatan neto perusahaan atau penjualannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, mayoritas penjualan berasal dari penjualan mobil, truk, dan alat berat. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat di sini, di mana komponen mobil, truk, dan alat berat mendominasi total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Laba perusahaan tumbuh signifikan karena berasal dari penjualan produknya yang mengalami peningkatan dan efisiensi biaya yang mereka lakukan. Bahkan peningkatan labanya bisa dikatakan cukup drastis jika dibandingkan tahun 2022. Terkait kinerja dalam 4 tahun terakhir, perusahaan mencetak kinerja terbaik di tahun 2023. Di tahun 2020 hingga 2021 mereka sempat mengalami kerugian. Dan menariknya, di tahun 2022 dan 2023, laba mereka konsisten naik setiap tahunnya. Inilah alasan kenapa saham IMAS ini bisa diperhitungkan sebagai salah satu saham turnaround setidaknya dalam 4 tahun terakhir.
PBV-nya juga masih 0,4 kali, yang berarti dengan modal 3 ribuan, saham ini masih dijual dengan harga 1.400. Untuk laba yang naik signifikan, apakah hal ini menarik? Tapi ingat, DER-nya sudah sangat tinggi dengan angka 367% dan tentunya teman-teman juga harus pertimbangkan hal ini. Apalagi rasio profitabilitasnya tidak terlalu menarik dengan ROE dan NPM di bawah 10%. Terkait kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 57%, meskipun dalam 3 tahun ini sudah naik di atas 1 kali lipat. Untuk probabilitas harga saham dalam 5 tahun terakhir juga, saham ini masih sering turun di bulan Juli dan September dengan probabilitas 0%. Artinya tidak pernah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir untuk 2 bulan tersebut. Dari sisi historical PBV, meski PBV-nya 0,4 kali, harga saat ini sudah di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dan hal ini juga teman-teman harus pertimbangkan. Demikianlah pembahasan singkat saham IMAS. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi tabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.